Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 18 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Adam Suncoko dari Probolinggo, Keuskupan Malang. Selamat mendengarkan. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, semoga tetap luar biasa dalam damai dan sukacita Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Romo Adam Suncoko, dari Seminarium Marianum Probolinggo, Keuskupan Malang. Renungan hari ini, Rabu, Pekan Biasa ke-33, 18 November 2020. Bacaan Injil Lukas, bab 19, ayat 11 sampai dengan ayat 28. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku ini adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan yang Yesus ceritakan hari ini adalah tentang kerajaan Allah. Banyak orang yang mengikuti Yesus berharap kerajaan Allah akan datang kapan saja. Yesus mengetahui hal ini dan menanggapi kesalahan mereka dengan memberitahu mereka perumpamaan lain. Perumpamaan ini adalah kisah tentang seorang bangsawan yang melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan kerajaan bagi dirinya sendiri. Setelah dia dimahkotai sebagai raja, rencananya adalah kembali ke rumahnya. Namun saat dia pergi, dia ingin memastikan bahwa uang dan kerajaannya akan terus makmur. Dia memutuskan untuk mempercayakan 10 pelayan paling terpercaya masing-masing dengan 10 mina. Harapan tak terucapkan adalah mereka harus menggunakan uang ini untuk berdagang saat dia pergi. Bangsawan itu secara alami berasumsi bahwa para pelayan ini akan mendapat untung dari perdagangan mereka, dan dengan demikian uangnya akan meningkat. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Ketika bangsawan itu kembali, dia memanggil setiap pelayan dan meminta setiap orang untuk menghitung uangnya. Setiap pelayan atau hamba dengan patuh melaporkan bagaimana mereka menggunakan uangnya dan apa hasilnya. Seperti yang kita ketahui, 2 pelayan pertama telah meningkatkan jumlah uang yang telah dipercayakan kepada mereka. Jumlah kenaikan bervariasi, tetapi tuannya sangat senang dengan kedua pelayan itu. Dia memberi mereka penghargaan dengan memberi mereka lebih banyak tanggung jawab dan kekuasaan. Pelayan yang ketiga yang telah menerima 1 mina mendatangi bangsawan itu dan menyerahkan 1 mina kepada tuannya. Pelayan atau hamba ini adalah orang yang penakut dan tidak mau ambil risiko. Dia takut tuannya akan marah jika dia mempertaruhkan uangnya dengan menginvestasikan dan kemudian kehilangan. Pelayan atau hamba ini memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyimpan uangnya dengan aman daripada mengambil risiko dan mungkin kehilangan. Ketika tuannya meminta hamba ketiga untuk pertanggungjawabannya, hamba itu yakin tuan itu akan sangat senang dengannya. Pelayan itu terkejut ketika tuannya menjadi marah padanya dan mencaci makinya. Tuan itu mengambil uang itu darinya dan memberikannya kepada hamba yang memiliki 10 mina. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, akankah Tuhan senang dengan kita ketika saatnya bagi kita untuk pulang, untuk kembali kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi pelayan, hamba yang baik dari banyak karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita menggunakan anugerah talenta, bakat, rezeki, keluarga, pelayanan, pekerjaan untuk kepentingan orang lain? Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, setiap dari kita diberi anugerah oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus tidak membiarkan manusia hidup sia-sia, maka diberi anugerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Maka tergantung kita mau mengembangkan atau tidak.
Barang siapa setia mengembangkan akan dilipat gandakan, tetapi siapa yang tidak peduli, maka anugerah itu akan diambil daripadanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, kita semua memiliki anugerah untuk dibagikan. Hari ini bolehlah kita merenung dan kemudian bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita mensyukuri anugerah Tuhan, talenta, bakat, rejeki, keluarga, pekerjaan, pelayanan? Bagaimana saya menggunakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada saya? Sudahkah rasa syukur itu diwujudkan untuk mengembangkannya? Atau justru membiarkan begitu saja? Apakah kita sudah membagikan anugerah Tuhan sesuai dengan kesanggupan kita kepada orang lain? Atau apakah saya menimbunnya? Apakah kita percaya bahwa saya memiliki anugerah yang layak dibagikan? Hari ini semoga kita mengucap syukur atas banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami menjadi pribadi yang mampu untuk mensyukuri dan mengembangkan anugerah-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, hidup, karya, dan harapan-harapan baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 November 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Adam Sunjoko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.